Padahal kalau itu kok ada tuh. Ini gambaran. Jadi bukan online yang walaupun ini ada kuning, tapi online itu asal dari bahasa ini honeng bukan itu bahasa Belanda honeng yang artinya rindu kan? Oh rindu. Jadi kembang bunga rindu atau kalau orang Sunda kembang itu kalau kita tidak. Bahasa Jawa Jakarta oneng kan agak apa pusing gitu kan. Ya. Nah, gedung ini kan ini sudah bangun ini. Nah ini Pak dulu waktu dibangun ini ada bantuan dari Pak dulu. Nah kalau yang menjadi mulut Jakarta itu Pak Ali. Oh sedikit. Itu Pak bapaknya. Nah Pak Ali itu Pak orang Sunda gitu kan, orang sini gitu. Oh iya, Pak Ali orang ini Sunda ya? Iya, orang Sunda. Pak, Bapak udah ada bocoran di museum ini kira-kira ada apa? Bocoran apa yang ada? Maksudnya begini kan banyak museum. Pak, ini museum iya. Pak, sama mau lihat anu. Kok tahu dari mana? Iya dari Google gitu kan. Oh. Bapak, belum. Biasanya kan itu dulu ya. Oh, saya senangnya Chris sih. Temen atau gimana yang sudah pasti Aku cerita bahwa di museum Taman ada peninggalan ini. Oh, Chris kalau saya lihat. Ya jelas itu jelas. Tapi ada intinya. Ada Intinya. yang primadonanya, ada yang kan. Belum ada sih. Baru lihat aja. Gak biasa. Juga kan Bapak lihat kamu di Google museum ini. Ya sekalian dengan benda-bendanya itu pasti ada. Bahkan di sini ada ini. Ya? Enggak sih. Belum ada bocorannya. Nah, nanti Pak ya nanti di gedung mana? Jadi ini kan ada 5 gedung Pak. Oh gitu. Ya maksudnya bukan ini. Ini satu, nanti kesana. Ini khusus gamelan aja. Nah itu Pak nanti kesana. Kalau gamelan ini kalau misalnya yang barang-barang di museum ini sebenarnya lebih kepada kerajaan Sumedang Larang atau Ya jadi kan setahu saya kan ada kayak Panjalu, ada ini kan. Ya jadi begini sebetulnya kalau Sumedang dulu leluhur itu dari Panjalu itu Galuh ya, Ciamis lah. Nah itu sebetulnya. Nah tapi sebenarnya itu memang pernah menjadi suatu kerajaan besar pada zaman kerajaan yang namanya Prabu Sanjung ya, yang merupakan nama musim ini. Nah, karena kaitannya waktu itu ada semacam penyerahan kekuasaan dari kerajaan Pajajaran. Nah ke Sumedang, nah kemudian diterima. Yang berbentuk ada lambang barusan itu ada. Oh. Nah itu nanti yang intinya itu primadonanya itu. Primadonanya lambang itu. Coba berbentuk apa kira-kira? Coba deh lihat. Belum ada gambaran soalnya. Kalau saya ke Cirebon kan yang paling primadona itu lukisan Prabu Siliwangi yang di museumnya, yang di keraton itu kan, yang katanya matanya bisa ini. Kalau di sini mah ya memang bukan lukisan tapi bentuk peninggalan ini. Peninggalan. Ya, yang berkaitan dengan Pajajaran. Jadi ini lebih jelas, jelas bukti bendanya lah. Kalau lukisan ini ya bisa dikatakan lukisan lah, tapi ini bendanya. Benda nyatanya. Yang boleh Pajajaran itu ada sekarang simpan di museum. Nah itu biasanya itu Pak yang ditanya itu. Itu ya. Oh, saya belum ada tuh informasinya itu. Soalnya saya baru tahu juga di Sumedang tuh ada museum yang barang-barang gitu. Baru aja tadi pagi saya lihat. Oh, jadi saya nggak tahu perhatiin. Museum. Bukan museum pemerintah, ini keluarga. Keluarga. Lebih ke keratonnya ya, keluarga ya. Tapi dulu ini dikelola oleh yayasan. Oh, dulunya. Awalnya. Karena ada keraton, ya udah dibuat keraton sekarang. Kalau dulu yayasan Pak. Awalnya. Kalau sekarang udah ada keratonnya, jadi sekarang keraton.
walaupun yayasan masih ada yayasan. Karena awalnya Pak. Jadi ke sana dulu Pak, supaya kita berurutan ya. Iya. Nah, di sini. Kalau keris daerah Sumedang biasanya kan banyak kan katanya apa namanya Panjalu. Saya punya satu soalnya dari zaman Panjalu. Tapi kalau kayak Majapahit atau apa gitu. Permisi. Nah ini bangunan museum kalau begini rumah Pak ya. Aduh, rumah. Pangeran Sugi lah namanya, dibangun tahun 1850-an. Kebetulan yang masih ada yang Bapak masuk itu satu ini masih ada sebelah utara. Boleh? Boleh. Makanya ini pakai bahasa Sunda Pak, Bumi Kaler namanya. Nanti ada tulisan Bumi Kaler itu Sunda Pak. Jadi rumah sebelah utara. Jadi sejarahnya maksudnya? Kalau harimau ini memang bukan yang dibayangkan lah seperti tadi zaman kerajaan, tapi ini sudah zaman bupati ya. Jadi bupati dulu berburu, nah berburu harimau dari Sumatera. Jadi harimau Sumatera. Tahun 1930 bulan diawetkan. Ada pengaruh dari apa Prabu Siliwangi sebenarnya itu kan dari kerajaan ya, tapi identik lah ada harimau. Nah walaupun ada harimau tapi bukan, karena itu sudah dimakan. Kemudian disimpan itu di ya. Nah tapi ini kulit asli ya, berarti oh ya diawetkan ya. Nah kalau ini Pak beda lagi bukan yang punya rumah ini ya. Walaupun simpan ini peninggalan kakeknya punya rumah ini Pak Sugi. Nah ini siapa? Mungkin Bapak pernah dengar? Yaitu namanya Pangeran Kornel Pak. Pernah nggak? Pangeran Kornel. Wah kurang saya kurang tahu. Nah itu makanya. Jadi kaitannya hubungannya kalau nama Pangeran pasti kalau Bapak mau ke Sumedang, Bapak lewat jalan yang namanya Jalan Charles Pangeran Pak. Enggak. Iya, Charles Pangeran. Nah, Bapak di situ kan ada gambarnya, ada patung gitu ya. Kalau Bapak pernah ke sana, sedang berjabatannya lah. Bapak bisa kebayang nggak? Oh, belum pernah saya. Tapi udah pernah ke sana? Belum. Ini justru saya ke Sumedang pertama kali ini. Oh, yang lain tadi ada, nah kaitannya. Cuma pernah dengar aja, cuma belum pernah. Yang nanya Pak pasti hubungannya dengan jalan itu. Jalan Charles Pangeran Pak ya. Nah kebetulan Pak memang banyak yang tidak tahu sekarang. Kenapa? Karena ada jalan tol Pak. udah nggak dilewatin lagi ya. Iya, jadi ke tol aja, jadi ini nggak tahu. Nah tapi yang ingin tahu pasti jalan tengah Pak. Gitu. Nah tapi ingat, ingat jalan tengah Pak, ingat tokoh bupati Pamekasan Pak. Nah, ada Pak di sini lebih gampang nih Pak, ini ada lukisan. Kalau tadi jelaskan itu ada patung Pak ya. Cuman tadi Bapak pernah ke sana, jadi ini mana ya? Nah, ini nanti Bapak kalau ya sewaktu-waktu lah ke jalan Charles Pangeran Pak, pasti Bapak lihat ada patung begini dua. Berjabatan sama begini Pak. Cuman di antaranya ada bupati yang namanya Pangeran Kornel. Nah, Bapak di sini kan mungkin kalau yang pernah kan bingungnya kan namanya Kornel, pasti orang Belanda. Iya. Ya. Bahkan di sini orang Belanda ada. Nah, tapi bukan itu, bukan orang Belanda, tapi betul namanya orang Sumedang. Cuman itu bukan namanya Pak. Julukan atau apa? Jadi sebetulnya Kornel itu pangkat Pak. Kolonel. Oh pangkat, jabatan ya. Oh jabatan kolonel ya, mudah-mudahan jabatan kolonel ya. Jadi salah satunya bupati ini yang dulu dikasih pangkat kolonel. Kalau namanya itu Raden Jamu Suryanegara Pak. Raden Jamu Suryanegara atau Kusmanegara atau Kusumadinata 9. Sedang megang keris Pak ya. Nanti kerisnya Pak ada di sana ya. Oh iya. Salah satunya di koleksi di Gedung Pusaka. Nah ini nanti termasuk Pusaka 7 namanya Pak. Nah ini di lokasi jalan yang belum beres Pak itu. Jalur berhadapan dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dandes. Ya, jadi dulu ini bekas kediaman apa? Keraton. Jadi ini rumah tinggal Pak. Rumah tinggal Pangeran Sugi. Pangeran Sugi. Nah di Monton. Nah ini peninggalan kakeknya. Pangeran Sugi. Nah ini Pak itu kakeknya. Kakeknya dari dia ya. Dulu ranjangnya udah
Tapi di sini kok energinya kayak lumayan nih. Lumayan nih energinya. Meramang. Menarik ini, makanya saya senang kalau itu. Saya pasti lihat di Google kan, ini keraton gitu. Oh, wah boleh juga nih. Saya belum pernah ada ini. Kalau ini mah nggak ada ini Pak, kan ini memang bukan lama lah, tapi dibuat ini nanti kan ada acara seperti salah satunya upacara ngarak pusaka. Oh, masukin di sini. Nah, ada yang kita itu. Terus nanti ada namanya kirap lagi keraton Sudirman. Itu ya. Baru dikeluarkan. Nah, baru ini. Jadi bukan peninggalan dulu kan. Ini jelaskan lah betulnya bukan. Jadi yang memang zaman ini memang ada, cuman kalau yang itu untuk senjata nanti Pak nanti saya lihatnya. Jadi Bapak kalau sana oh iya. Jadi udah tahu. Oh bisa dengar katanya. Ya, jadi kebetulan buat buka memang Pak dengan ya berburu dengan alat. Ya kalau bukan tombak gitu ya. Belum ada senjata api. Belum ada ya? Itu atau paling nggak panah. Itu banyak kayaknya. Bumi nanti pas sebelum ke gedung utama kita sini dulu ya. Iya. Geneng namanya geneng Pak. Jadi tempat Namanya apa? Geneng. Geneng bangunannya tapi untuk menyimpan pusaka. Oh. Karena dulu Pak sejarahnya ini sebelum ada museum ya. Permisi. Semua dulu di sini Pak. Simpan Dulu. Gamelan itu kan. Oh, termasuk gamelan itu semua di sini ya. Jadi bukan untuk museum, hanya untuk sifatnya keluarga kalau ingin tahu peninggalan. Karena museum nanti tahun 77 juga. Pejabat terus ini namanya Mariam juga kan? Kalau ini kecil namanya kalantaka. Kalantaka. Jadi kalantaka itu bukan kecil. Meriam kecil kalantaka. Tuh yang besar. Oh, jadi cuma ini dari POC Pak. Tetap ada pelurunya cuma terbakar itu ya kayak kita. POC membawa alat-alatan perang ini jantan besar kecil, jangan juga ada kalantaka ya Mariam. Ada yang lebih kecil di sini Pak. Ini banyak kuningan ya. Dulu kan. Jadi orang main meriam karpet itu motivasi dari ini. Iya, makanya. Meriam bambu. Makanya kalau kita kan meriam bambu. Kecil tuh kan. Cuman di dunia pakai karpet. Kalau ini kan udah museum kan. Museum ya. Karena nyala. Ini senjata asli. Ini lebih kepada apa ini ya? Senjata-senjata ini? Iya, jadi Pak kalau lihat di sini bermacam-macam ya. Iya, makanya. Golok kebanyakan. Panjang lubang, ada keri, ada bencong, ada yang lain. Artinya kan jabatan dulu. Nah, memang ada raja ya, tapi bukan raja ya. Nah, tapi di bawah nanti raja, ada senopati, ada hulu-balang, ada mantri, ada waduk, ada prajurit. Nah itu menandakan itu, makanya jadi. Nah dulu Pak semua di sini, termasuk nanti yang utama itu di sini dulu Pak. Itu utamanya di sini. Ya. Di sana malahan di kamar. Di kamar ini. Ya. Nah sekarang mah udah di sana Pak, nanti Bapak. Iya, ini macam-macam modelnya dari itu. Biasanya Pak kalau acara di bulan ini kan ada bulan Maulid kan, itu acara dicuci. Ya. Iya kayak di itu kan di Jogja juga kan. Ya. Bukan bulan Maulid bukan Suro ya? Ya bedanya itu kalau di Jawa kan Suro. Suro ya. Kalau sini Maulid. Sini Maulid ya. Oh. Kalau sini lama kan 10 hari. 10 hari. Ada acaranya ya. Itu Ya, semua kok di sini. Oh. Semua. Tapi yang pertama nanti yang utama, ya utama. Ya apa namanya bukan. Nanti mungkin 890.
Wah, ini macam-macam senjatanya. Jadi Pak, kaitannya memang kalau kita lihat seperti wah ada copot ya. Tapi di rumah Pak dipercaya ada yang memang kita coba kita begini mana dulu kan dibungkus Pak. Betul. Betul. Kayak ini. Iya, ada yang nggak mau dipasang. Ya, itu makanya kalau lihat di sini kenapa Pak ini ada gagangnya. Iya, ada yang nggak mau dipasang. Saya punya satu tuh, tiap kali kalau dibikin pegangannya pecah tuh. Jadi dia maunya polosan aja tuh, dikasih kain aja, dibalut kain aja. Ada yang nggak mau. Kalau ini kebanyakan dari keluarga keraton punya ya, atau dari pati-pati atau dari Jadi kan Pak dari zaman kerajaan sampai zaman bupati masih Pak. Masih ya. Di sebelah itu senjata masih begini Pak. Kalau kan memang ada kaitan turun temurun Pak ya. Jadi kalau yang lainnya sudah bukan pilih, kalian ini ada keluarga Pak. Ini buat tadi menghibahkan. Ini pasti ada yang utamanya nih. Iya. Ini. Pasti ada. Gedung pusaka. Bapak pulau ya. Iya. Ini yang masterpiece-nya nih utama. Permisi. Nah, Bapak ini ada mahkota Pak. Mahkota. Yang tadi rekan yang pelajaran itu. Mahkota. Yang daripada dibawa ke semua itu ini. Yang melihat bendanya ini Pak. Mahkota Ninokasi. Oh, nama prabunya apa bacanya Gesan Ulun. Ya, itu tadi. Jadi kalau itu ini ya penjajah Prabu Ulun. Cuman waktu menerima ini belum jadi raja Pak, namanya Pangeran Antawijaya. Pangeran Antawijaya. Setelah jadi raja, beliau lebih dikenal sebutan Prabu San Ulun. Nah ini dengan adanya mahkota ini, semua itu menjadi kerajaan besar Pak. Karena mungkin kaitannya wilayah-wilayah dipegang sebenarnya. Iya. Dengan adanya mahkota ini. Ya ini Pak yang tadi dijelaskan, yang usulnya yang tadi tidak mungkin sekali Bapak belum ada bocoran kan? Belum. Bapak suka lihat ini. Iya. Justru biar penasaran. Biar penasaran. Kalau udah bocoran nanti nggak penasaran. Bukan maksudnya kalau membuktikan kan? Iya. Nah katanya Pak. Katanya. Ya bocorannya itu betul Pak. Di sini ada kok tahu dari mana ya kan? Oh ini kalau ini yang mahkota rajanya, ya, ini yang siger, bahasanya mahkota ada siger. Kalau mahkota dikiranya mahkota di lokasi ya. Tidak ada. Oh ini semua kelengkapannya ya. Ada ikat pinggang. Oh ikat pinggangnya besar loh. Iya, batu lengan, batu kalung, batu. Ini banyak emas ya. Iya. Ini dari raja yang semua rajanya pakai yang sama atau ada beda-beda lagi? Jadi begini Pak, kalau Sumedang hanya satu raja. Satu raja ya. Jadi artinya pengganti beliau tidak mau ke ini karena jabatan bukan lagi raja tapi kebupatian. Kebupatian. Jadi hanya perbedaan dulu Pak. Nah kalau pada cara memang dari raja pertama Prabu Siliwangi itu sampai nanti Prabu Raga Mulia itu pakai ini. Iya. Yang ke Sumedang, nah hanya beliau ya. Habis itu udah ke kebupatian ya. Nah itu bedanya. Makanya tadi kalau ini pakainya mana enggak. Cuman kalau sekarang dibuat duplikat ada Pak.
dijadikan sebagai misalnya pengantin pas undangan. Kalau nanti lihat itu di luar ya seolah-olah mungkin ini bukan ini kita kalau ada acara pernikahan Pak. Iya. Pengantin ya. Bagus. Oh belakangnya. Bagus nih. Boleh udah. Udah. Nah kalau ini Pak ya wisata hiburan namanya masuk pengarang sama tadi. Kalau kan tadi Bapak lihat lukisan atau nanti kalau sana lihat patung itu ada begini sedang menjabat tangan ini menggan keris panjang-panjang kan nah itu ada di situ. Ada di situ ya, ada kerisnya. Termasuk sebelumnya itu ada peninggalan Raja Sumedang itu Pak dari zaman Prabu Taji Malala tuh. Ada semua. Ada kan? Prabu dulu juga ada nanti. Oh, tombak. Oh, kalau ini mah ini banyak kan. Pak kalau cuma kalau panjang gubang bahasanya. Namanya gubang tetapnya. Ini gubang. Ya, jadi panjang ukurannya. Golok. Kalau di ini kalau golok itu betul Pak. Belum tombak pendek. Ya, tombak Trisula. Cuman nanti kita yang utama itu. Yang utama ini. Nah, kalau ada acara diskusi itu kan. Nah, ini yang pertama itu. Di bulan Mulut ini. Karena inilah yang harus betul-betul ini kan peninggalan raja-raja Pak. Nah, nomor satu ada Prabu Taji Malala, Prabu Gajah Agung, ini Prabu Sanulun Pak. Nah, yang nomor 4 itu tokoh yang dulu menyerahkan mahkota itu Pak. Itu mahkotanya. Nomor 4 ya. Nomor 4 namanya Mbah Jayapasa punya 2 golok namanya Badikul Awal. Nah, ini sudah zaman bupati yang kayaknya. Yang dari 4, 5 ini sampai udah zaman bupati. Ya, dari 56. Dari 56 udah zaman bupati. Nah, ini Pangeran Corona apa ya? Bapak tadi lihat lukisan atau katanya ada patung yang sedang berjabat tangan. Nah, ini kerisnya ya. Sama dengan itu Pak, namanya sama Naga Sastra. Naga Sastra. Ini dulu Pak. Kan ini zaman Mataram. Iya. Wah, bagus banget kerisnya. Mantap nih Mak keris. Nah, tadi kalau mulut itu ini Pak yang pertama ini. 1 hari lah udah. Nah, besoknya Pak, makanya tadi 2 hari ya. Kita masuk nanti gedung yang tadi. Oh, bagus banget ya. Naga Sastra. Naga Sastra ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Duk berapa ya? 11 ya? Punya di rumah. Saya punya ya. keris saya banyak. Dari Majapahit, Sriwijaya, Panjalu, mana gitu banyak sih. Cuma kalau Pajajaran jarang ya. Pajajaran jarang ya. Pajajaran daerah Jawa Barat itu jarang banget. Jadi kebanyakan kalau daerah Jawa Barat itu biasanya Kujang gitu. Iya, makanya jarang, udah jarang banget. Ini mana-mana keris pemimpin lu, pegang itu lu jadi raja lu. Naga Sastra. Ini emas ya Pak? Mas lah. Biasa itunya kan gagalnya gading, mungkin lapisin emas. Ya. Nah, ini keris lurus semua. Ini juga bagus banget ya. Ini sama Naga Sastra juga semuanya. Cakep. Keren banget. Pedang. Oh, itu masih pedang ya? Iya, itu yang di atas Pak. Iya. Itu kalau sejarah itulah yang dulu memberi nama asal usul Sumedang.
Yang pertama sekali ya. Oh. Karena dulu mah nggak ada nama Sumedang. Jadi pertama ada keraton namanya Tembung Agung. Pertama ada rajanya ya ayahnya itu, yaitu Prabu Guru Adiputih. Nah nanti digantikan oleh kotanya yang dikenal nanti Prabu Tajimalam, baru ada perubahan nama, tapi bukan langsung dikasih nama Pak. Jadi dari ada kejadian fenomena alam, lihat ada sinar yang bentuk ini, nanti belum mengucapkan ini. Kalau dulu itu insun medangan, yang artinya aku yang menerangi itu Pak. Nah dari kata-kata itu Sumedang Pak, itu sejarahnya. Pokoknya nomor 3 sederhana tuh, simple sederhana. Ya. Iya. Cuman itu dari ibunya. Dari ibunya ya. Ibunya Ratu. Ratu Inten Dewata. Ini diturunkan ke putranya, bukan saja kerisnya, tapi ya kedudukan penerusnya. Keren, sederhana tapi bagus. Mantap. Wah, ini pedang gede banget pedangnya. Itu gimana megangnya tuh? Iya, orang megangnya setinggi apa ini, buat nyabutnya aja udah. Nah, Bapak, ini keris galuh nih, dari galuh nih. Yang ini, iya, yang panjang galuh. Karena kebetulan Pak sebetulnya kan ini Pak, bukan artinya peninggalan bersama dengan itu Pak. Oh, bukan yang kaitan sama Sumedang ya. Keluarga. Bapak dengar mungkin, ya Pak, Bapak Ginandar Kartasasmita. Oh ya. Nah beliau ngasih ini Pak, satu lemari ini ya. Nah cuman ini dari Galuh Pak, kerajaan Galuh. Dari kerajaan Galuh. Pak Ginandar masih ada keturunan Galuh juga Pak, ayahnya kayaknya. Nah bilang di Ponto ini baru 8 tahun Pak ini di sini. Baru 8 tahun. Ya, kalau Bapak pernah ke sini, ya mungkin. Berarti ini peninggalan kerajaan Galuh atau dari lain enggak ya? Dari Galuh ya berarti ya. Galuh namanya Ki Gali Kencana. Kalau ini Ki Dadak Sumakti, yang membuatnya Tuh Ki Ageng Sutergeni Pak. Dibuat tahun 1360-an lah. Berarti kalau saya keluarkan 663 lah. Nah, jadi orang banyak yang nanya ini Pak, seperti Bapak gimana itunya katanya. Gimana mau perlu orang tinggi harus setinggi. Tapi Bapak nanya bagaimana megangnya ya. Nah itu pertanyaan gampang Pak, bagaimana Pak memegang? Sama Pak kalau megang. Oh, megang sama ya, cuma orang yang megangnya gimana caranya? Pak bagaimana megangnya? Megang sama. Megang coba masuk ke praktekan. Begini Pak pegang, iya. Megang begini. Iya. Jadi maksudnya orangnya banyak. Iya orangnya tingginya. Ya mungkin kalau dengan ini mungkin ya itu 3 kali ini. Iya berarti orangnya tinggi kayak. Orang dulu kan. Dan juga punya ilmunya. Nah, jadi di Bang ini karena masih keluarga dan juga di sini kan selalu ada perabotan di situ ya. Walaupun setahun sekali. Oh ini iya kalau orangnya nggak tinggi ngecabutnya aja udah. Teman juga memang nggak percaya waktu putranya ke sini mau menghibahkan ini nggak percaya. Koleksinya lumayan juga ini, bagus-bagus. Antik. Iya ini mungkin dulu satu orang punya kali ya. Tombaknya aja besar tuh tombaknya tuh. Itu kan belum ininya tuh. Belum kayu pegangannya itu. Cuma nggak disebutin ya sejarah yang megangnya dulu itu nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Mungkin kan turun temurun udah sejarahnya udah nggak tahu ya. Saya dulu yang yang jagainnya gitu. Pagar Senapati gitu. Gimana dulu kedudukannya? Memang tidak disebutkan Pak. Hanya ini dari leluhur bahwa orangnya mungkin itu aja. Ini orangnya harusnya 2 kali kita tingginya nih. Iya Pak. Iya kan?
2 meter Pak ya? 2 meter. Orangnya 4 meter itu, 4 meter atau 5 meter. Iya. Seperti kita aja Pak. Iya. Kan saling mungkin ukuran ini. Iya. Makanya. 50 cm, 60 cm, 50. Luar biasa. Tombak. Kali ini udah ada banyak pengaruh dari luar ya. Ini ada yang mungkin POC kali atau apa ya. Oh iya, yang kan jadi kalau pedang kayak pedang iya. Pedang-pedang Eropa ada. Luar biasa. Memang dari satu kali lagi sudah kelihatan. Kamu udah pernah ke itu Museum Kereta Jogja? Belum? Bagus. Ya iya dong, namanya kereta kuda ya gede. Apalagi buat raja. Permisi. Ya mungkin kalau apa namanya kunjungan itu ini terakhir ya. Kereta memang gedungnya paling baru di antara bangunan sini paling baru. Karena kenapa paling baru? Karena kebetulan ada kereta yang memang sudah dilepas lah, mungkin diperbaiki Pak ya. Nah jadi kalau Bapak nanya kereta yang dulu ya ini pertama ini kan duplikat Pak. Jadi ini dulu lah yang diceritakan. Cuman ini sudah dirubah Pak. Apanya sih yang peninggalan? Nah jadi yang paling cuma roda Pak. Cuma roda. Dan betul peninggalan Pak. Kalau badannya itu udah rubah semua. Badannya kan hancur. Nah jadi nggak ada badannya. Nah, kemudian diperbaiki ini, kemudian dicirebon. Nah, selama setahun ini hasilnya. Jadi, tapi depannya spektakuler ya, depannya luar biasa ini. Ya, jadi kalau yang di Jogja aja nggak luar biasa ininya ukirannya. Nah kalau di sini memang namanya kereta kencana Nagapaksi kan? Nagapaksi. Ya. Banyak ke Cirebon di Batu itu kan Cirebon juga ada kereta paksi dari mana? Nah, jadi ini circle seperti ini hasilnya seperti begini. Tarik berapa ekor kuda kalau begini? Nah, pasti kuda kalau sebenarnya bukan orang. Hah, orang? Ya, karena dulu bukan begini Pak aslinya. Kan sudah dirubah. Iya, sudah dirubah. Ini nggak bisa dipakai. Maka kalau cerita tadi tarik orang, mungkin Bapak nggak percaya. Bapak siapa? Kasihan Pak ini. Berat loh itu. Iya, memang berat. Nah, kenapa ditarik orang berarti kan lebih ringan Pak. Bahannya ya itu ya, lebih. Jadi bahannya itu kalau Bapak ingin tahu itu bahan jauh Pak, bukan kayu, bukan ini, tapi banyak kain Pak. Dari kainnya, tapi kayu khusus, kain perak itu namanya. Nah, Pak. Nah nanti kalau dipakai Pak, memang tidak tiap hari. Iya lah, pas ada perayaan-perayaan khusus ya. Terus di bulan Agustus namanya itu upacara apa namanya pesta raja Pak. Tapi ini sudah zaman kebupatian kan? Bukan zaman kerajaan. Iya, zaman sebelumnya udah lama ya. Jadi zaman bupati. Bupati ya. Nggak ada kereta. Jadi yang zaman raja dulu nggak ada kereta? Nggak ada Pak. Jadi memang belum ada bupati, waktu yang bulan Sugi ada kereta. Nah kalau dipakai Pak tidak jauh Pak. Jadi ini bukan asal untuk jauh. Nah dari mana? Dari gedung negara ini Pak. Gedung negara ke alun-alun. Oh iya, dekat-dekat aja ya. Nanti ada yang narik 10 orang Pak. Iyalah, kok jauh-jauh, waduh. Iya Pak, memang tadi bukan kayu, makanya sekarang nggak bisa dipakai lagi. Karena kasihannya kedua itu nggak bisa dibawakan Pak nih roda depannya. Ya jadi orang yang memang tidak percaya bahwa ini tarik orang, ya udahlah bikinlah duplikat Pak. Tapi secara bentuknya ya seperti ini, cuma bahannya ya, bahannya.
Makanya nanti ada duplikat Pak. Nah, jadi pengganti ini, tapi yang pertama itu dulu kan, ya, yang dibuat pertama itu dulu. Oh yang dulu. Oh. Ada itu dulu. Kayak itu nggak bisa dipakai. Pakai dari busa ya, agak ringan. Ya maksudnya itu mungkin karena dari orang rusak. Ini rusak Pak ya. Bikin lagi ini Pak. Tapi orang sama ini orang Buddha Pak. Bukan orang itu Cirebon. Jadi dia simbolnya lebih pada naga ya. Jadi naga gajah ya, ada gajahnya. Sebetulnya Pak ini sama dengan Cirebon namanya. Paksi, naga, liman sebetulnya. Oh. Karena menggambarkan 3 binatang. 3 binatang ya, naga, liman. Paksi itu kan burung. Burung ya, arsaidnya. Naga itu ini kan ular. Ya naga. Liman itu gajah Pak. Gajah ya. Makanya paksi, naga, liman. Jadi burung, ular, gajah. Bawanya Trisula. Nah, dia bawa itu simbol. Keren-keren banget. Kalau yang mana nanti dipakai dalam rangka jadi semacam. Kalau yang paling masih original, yang paling original? Pak, jadi ya itu tadi cuma udah saya rodanya aja. Cuma rodanya aja ya. Jelas lah dibikin baru duplikat karena memang itu nggak bisa pakai. Walaupun ini original, Pak, ini bukan peninggal, ini ada yang ngasih nih. Oh, saya kasih. Ini original. Original. Nah itu dari keluarga itu Pak. Dari keluarga itu. Yang ada yang punya, kalau sebenarnya kan ada bus MS tuh. Nah, Haji Akang ngasih ini. Memang tidak dipakai lain daripada tidak dipakai lebih ke museum kan. Cuman beliau dapat beli dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Nah kereta ini memang walaupun disimpan di museum tapi ini bisa dipinjam Pak. Sewa ya, musuh cowok. Nah karena kaitan dengan peninggalan Pak. Iya. Banyak yang bingung ya buat apa ya tergantung mau nikah Pak. Di tanah. Di antaranya Pak ada artis. Ada juga artis. Siapa Pak? Pembeli Bapak pernah dengar? Ada artis Sumedang, penyanyi Sumedang waktu nikah pakai ini. Coba jawab Pak. Jadi banyak ke sini itu kan ini ingin lihat ini karena dulu dipakai artis Sumedang, penyanyi Sumedang tuh. Coba Pak. Waduh. Nggak hafal saya artis. Tapi kalau disebut pasti apa namanya? Kalau disebut tahu mungkin ya. Kalau disebut. Namanya Pak Rosa. Oh, yang Rosa penyanyi itu? Ya, yang itu orang Sumedang ya? Orang Sumedang. Nah, waktu nikah pertama dengan pemain padi itu. Iya. Kadang-kadang artis kan kita tahu namanya tapi kita nggak tahu asalnya. Diceritakan, nah dulu ada artis, nah orang sini, sedang siapa ya disebut Pak. Iya, kalau namanya mungkin kita